wabarakatuh. Kita memasuki pelajaran laboratoriumnya hari ini. Kemarin kan kalian sudah saya berikan materi tentang pemberian obat melalui suntikan. Nah, sekarang saya akan memberikan materi kepada kalian mengenai pemberian obat per oral. Apa sih itu oral? Ada yang tahu oral itu apa? Oral itu adalah memasukkan atau memberikan obat lewat jalur mulut atau jalur pencernaan, ya. Lanjut saja, definisi dari pemberian obat per oral adalah menyiapkan dan memberikan obat untuk klien yang dapat diberikan melalui mulut atau ditelan. Jadi definisi pemberian obat per oral ini berarti kalian memberikan obat kepada si pasien yaitu melalui mulut atau ditelan oleh si pasiennya. Lanjut, bentuk dan macam obat yang akan diberikan oleh kalian melalui per oral ini. Yang pertama yaitu berbentuk cair, ada larutan, ada suspensi, dan ada emulsi. Contoh obat yang larutan adalah misalnya OBH, DMP, atau yang lainnya. Lalu yang suspensi misalnya yaitu chloramphenicol yang berbentuk sirup. Lalu yang emulsi adalah misalnya kayak Scott Emulsion, itu yang berbentuk emulsi. Nah, lalu sekarang yang berbentuk padat atau ditelan, yaitu ada pulvis. Pulvis itu adalah obat yang yang tablet tapi harus dihancurkan terlebih dahulu menggunakan mortil. Kayak ada beberapa obat nih, misalkan 3 obat yang harus dihancurkan dan disatukan nanti dibagi-bagi. Nah, lalu ada tablet. Tablet sendiri itu udah ada satu obat tersebut. Kayak tablet itu contohnya paracetamol, sanmol, nah itu berbentuk tablet. Lalu pil itu berarti berbentuk lonjong, kayak tablet tapi lonjong. Nah, sedangkan kapsul itu yang ada luarnya, yang ada selaputnya, nah itu yang berbentuk kapsul. Lalu selanjutnya tujuan pemberian obat per oral, yaitu yang pertama menyediakan obat yang memberikan efek lokal. Menyediakan obat yang memberikan efek lokal yaitu ketika kalian memberi Pak, skip. Lanjut. Nah, tujuan dari kalian memberikan obat per oral atau melalui mulut yaitu yang pertama menyediakan obat yang memberikan efek lokal. Jadi efeknya itu hanya di satu tempat saja gitu, di satu daerah saja. Nah, lalu yang kedua menghindari pemberian obat yang akan menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Jadi kalian harus ketika si pasien itu meminum obat per oral, yang entah itu sirup atau tablet, itu menghindari pemberian obat yang menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Kalau merusak kulit dan jaringan kayak obat oles, ya kan? Nah, itu dapat merusak kulit dan jaringan. Lalu yang ketiga, untuk menghindari pemberian obat yang mampu menyebabkan nyeri. Jadi kan kalau menyebabkan nyeri tersebut kayak suntik, itu kan menyebabkan nyeri. Lalu oles juga dapat menyebabkan nyeri. Sedangkan kalian ada luka nih, terus kalian pakai obat oles, itu kan menimbulkan nyeri. Nah, sedangkan oral itu tidak menimbulkan nyeri, hanya menimbulkan mungkin obatnya tersendiri pahit atau tidak gitu. Mungkin membedakan rasa pahit atau tidaknya saja. Tapi tidak tidak menimbulkan efek nyeri pada tubuh si pasien. Lanjut, hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat per oral. Nih, kalian baca sajalah, banyak ya hal yang harus diperhatikan dalam pemberian obat per oral. Yang pertama, klien yang alergi terhadap obat. Jadi kalau si kliennya alergi tidak nih terhadap obat tersebut, kalau tidak boleh diberikan. Lalu yang kedua, kemampuan klien untuk menelan obat. Nah, kalian jangan memaksakan. Kalau si pasien tidak bisa menelan obat, nanti akan keluar lagi si obatnya. Malah si obat itu tidak akan masuk, tidak akan ada efeknya ke dalam tubuh si pasiennya. Lalu yang ketiga, adanya muntah dan diare yang dapat mengganggu absorpsi obat, efek samping obat, dan interaksi obat. Jadi kalau misalkan si pasiennya lagi diare, lalu terus lagi muntah-muntah, itu jangan diberikan obat yang per oral. Itu jadi percuma, gak ada efeknya ke dalam tubuhnya, gak ada khasiatnya gitu.
Lalu ketersediaan obat yang diberikan, obatnya ada atau tidak nih ketika kalian meresepkan atau kalian akan memberikan obat per oral kepada si pasien tapi obatnya tidak ada, mau apa yang diberikannya gitu. Lalu selanjutnya obat yang diberikan berdasarkan terapi dari dokter yang bersangkutan dan diberikan tepat pada waktunya. Jadi kalian jangan semena-mena memberikan obat kepada si pasien ya, harus ada instruksi dari dokter yang diresepkan oleh dokter. Terus dokter juga harusnya obat tersebut diberikan pada saat apa nih, kan ada nih obat yang diberikan yang berbentuk cair sebelum makan ya, berarti diberikannya tepat sebelum si pasien tersebut makan. Atau obat tersebut harus diberikan sebelum si pasiennya tidur. Nah itu, jadi harus tepat pada waktunya. Lalu obat yang dibeli sendiri oleh klien harus disimpan di dalam lemari obat dan dapat tempat khusus dengan etiket nama yang jelas. Jadi ketika si pasien diberikan obat itu harus disimpan di tempat yang aman. Jangan sampai dicampur dengan bau-bauan yang lain. Contoh nih, ketika kalian menyimpan obat tapi obat cair disatukan dengan bau-bau yang sangat menyengat, contohnya seperti buah duren. Nah itu takut merusak jaringan obat itu sendiri, takutnya ya. Nah lalu apabila kurang jelas atau kurang yakin mengenai catatan tersebut atau catatan yang ada di etiketnya, tanyakan kembali kepada perawat atau dokter yang bersangkutan. Biasanya kan tulisan dokter atau tulisan orang lain kita susah bacanya ya. Nah jadi kalian kalau misalkan kalian takut salah, harusnya kalian tanyakan kembali kepada perawat yang bersangkutan atau dokter yang menangani atau memberikan resep obat tersebut. Nah lanjut. Lalu pada saat menyiapkan obat, bacalah etiket dari setiap obat paling sedikit 3 kali, yaitu yang pertama mengambil obat dari lemari penyimpanan, lalu yang kedua membuka tutupnya, lalu yang ketiga meletakkan kembali ke dalam lemari. Jangan sampai ketika kalian mengambil obat terus kalian memberikannya kepada si pasien terus kalian lupa disimpan kembali ke tempat yang seharusnya. Takutnya itu obat untuk si nyonya A nanti dipakai sama perawat yang lain untuk si nyonya B, itu tidak boleh. Jadi ketika kalian sudah memberikan obat kepada si pasien A, dibuka obatnya lalu kalian simpan kembali ke tempat obat si nyonya A tersebut. Lalu hindari pengambilan obat yang kurang etiket di sini berarti kurang jelas nih, obat di sini diberikan berapa kali dalam sehari nih. Terus obat tersebut harus diberikan pada saat si pasien ngapain, pada waktu kapan ya. Kalau misalkan kurang jelas seperti itu, hindari. Jadi kalian tanyakan kembali kepada dokter yang bersangkutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu lanjut, hindari pengambilan obat yang kurang etiketnya, berarti yang tadi ya. Kan jadi poho. Selanjutnya, selama menuangkan obat cairan, hindari menuangkan pada sisi yang ada etiketnya. Yang ada etiketnya itu yang ada tulisan dokternya, kayak 3 kali sehari, diminum setelah makan. Nah, jadi hindari kalian menuangkan obat sirup yang ada etiketnya. Takutnya kan nanti obatnya menetes ke tulisan tersebut jadi pudar gitu tulisannya atau jadi hilang. Nah, ketika si pasien pulang, si pasien nggak tahu tuh bacanya apa di situ, tulisannya apa gitu. Jadi hindari ketika kalian mengeluarkan atau mengambil obat sirup di dekat etiketnya. Kan etiket tidak menutup semua botol botol obatnya gitu. Ada sisi yang tidak ada etiketnya, tidak ketutup etiket. Nah, kalian tuangkan di situ gitu. Lalu selanjutnya, setelah mengambil obat, tutup kembali tempat obat dan pastikan betul-betul tutupnya rapat. Jadi jangan sampai tumpah ya, nanti takut ada ketenggor atau ada orang yang orang yang nabrak lemarinya terus si obat sirup tersebut tumpah. Itu kan sayang gitu, mubazir. Lalu selanjutnya, bila terjadi kesalahan dalam pemberian obat, segera laporkan kepada yang bertanggung jawab atau dokter. Contoh yang tadi, yang salah obat tersebut atau salah dosis. Biasanya kalian itu melakukan kesalahan yang dua itu, salah obat dan salah dosis. Salah obat diberikan kepada si pasiennya. Contoh nih, tadi kalian lupa nyimpan ke lemari yang si nyonya A. Nah,
obat itu untuk nyonya A, tapi kalian diberikan ke nyonya B. Nah, ketika kalian sadar bahwa itu si nyonya B salah obat, langsung lapor kepada dokter yang bertanggung jawab. Terus salah dosis, kalian tidak baca tuh dosisnya harus berapa takar, berapa mili gitu. Jadi kalian ya sudahlah, di situ tidak tertera etiketnya atau tidak tertera tulisan dari dokter, ya udahlah sembarangan ngasih aja. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Lanjut kita ke SOP-nya atau standar operasional prosedur pemberian obat per oralnya. Yang pertama, persiapan alat dan bahannya. Yang pertama tentunya obat yang diperlukan oleh si pasien itu obat apa. Nah, yang kedua sendok obat. Nah, kalau yang sirup ya, lalu selanjutnya gelas ukur obat. Bisa pakai sendok, bisa pakai gelas ukur yang sirup ya. Lalu lumpang, biasanya itu untuk obat pulvis yang tadi yang dihaluskan ya. Lalu selanjutnya meja obat atau troli atau baki. Jadi ketika kalian memberikan obat kepada si pasien, jangan ditenteng pakai tangan kalian, jangan dimasukkan ke tangan kalian sendiri, itu tidak boleh. Jadi ketika di rumah sakit si pasien harus minum obat, itu obatnya harus dimasukkan ke baki atau bak instrumen ya. Tidak boleh kalian tenteng dengan tangan kalian sendiri. Lalu obat, air dan tempatnya, lalu buku perencanaan, sedotan bila si pasiennya susah minum dengan gelas, kalian kasih sedotan, lalu lap kerja takut ketika si pasien sudah minum obat, obatnya keluar lagi. Nah, atau misalkan kalau minum udah bercecerannya ke sini. Nah, itu gunanya untuk mengelap itu. Lalu sarung tangan, jangan lupa pakai sarung tangan ya. Walaupun kalian memberikan obatnya per oral, ketika kalian kalau misalkan kalian tidak pakai sarung tangan, ketika kalian mengambil obatnya terus diberikan kepada si pasien, kita nggak tahu kan tangan kita itu habis ngapain gitu. Jadi usahakan pakai sarung tangan. Lalu selanjutnya cara kerjanya, membagi obat ke tempat obat. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kaji kemampuan klien, apakah mampu untuk dapat minum obat per oral atau tidak. Kayak yang tadi, si pasiennya bisa menelan atau tidak. Terus si pasiennya punya riwayat diare atau tidak. Si pasiennya lagi muntaber atau tidak ya. Lalu yang ketiga, baca instruksi pada daftar obat. Lihat ya, 5B. Benar pasien, benar dosis, benar waktu, benar cara, dan benar kadaluarsa atau expire date dari si obat tersebut. Lalu yang keempat, ambil obat-obatan di lemari penyimpanan tentunya. Lalu yang kelima, siapkan obat dengan tepat menurut daftar obatnya. Jadi mana nih obat yang dikasih terlebih dahulu, yang sebelum makan, oh ini yang ini sebelum makan. Nanti ketika si pasien sudah makan, kita berikan obat lagi yang setelah makannya. Lalu memberi obat kepada klien. Tadi kan kita menyiapkan obat di dalam bakinya ya, itu tahap-tahapannya. Nah sekarang memberikan obat kepada si pasiennya. Tahap yang pertama, ambil daftar obat dan obat, kemudian teliti kembali sambil membuka bungkus obatnya. Lalu yang kedua, tuangkan obat cair ke dalam gelas ukur dan jaga kebersihan dan etiket obatnya. Jadi yang kayak tadi, si etiketnya tidak boleh basah oleh si obatnya. Lalu yang ketiga, bawa obat dan daftar obat ke klien sambil mencocokkan nama pada daftar obat. Walaupun kalian sudah memberi nama, ngasih nama nih di si obatnya, kalian pastikan lagi kepada si pasien, ibu ini benar dengan ibu ini? Oh iya benar neng, alamatnya ini ya bu. Iya, oh iya ibu, obat yang diberikannya, ini obat yang harus ibu minum sekarang gitu. Jadi pastikan kembali ke si pasiennya. Lalu berikan obat satu persatu ke klien sambil menunggu sampai klien selesai minum. Nah, ketika kalian memberikan obat kepada si pasien di rumah sakit, itu harus ditunggu. Takutnya ketika kalian, bu ini obat ibu, dah ya bu, nanti ibu jangan lupa diminum obatnya. Udah weh kalian pergi gitu, tanpa kalian lihat bahwa si pasien tersebut benar tidak sudah meminum obat tersebut, itu tidak boleh. Ya, jadi kalian harus tunggu di situ, tunggu di dekat si pasien sampai si pasien selesai meminum obat tersebut. Ya. Lalu setelah itu kalian cuci tangan dan dokumentasikan. Dokumentasikan di sini berarti kalian mencatat di buku pasien atau di buku status pasien bahwa si pasien sudah diberikan obat ini
pada jam segini gitu. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.